Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran daring, pembelajaran jarak jauh. Pada pagi hari ini kita memasuki bab yang kedua, yaitu bab surat Al-Ma'un. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini yang pertama kita akan membahas tentang pengertian surat Al-Ma'un. Perlu anak-anak ketahui bahwa surat Al-Ma'un itu di dalam Al-Quran merupakan surat urutan ke-107 dari jumlah seluruh surat di dalam Al-Quran. Ada berapa? Ada 114. Jadi surat Al-Ma'un urutan ke-107. Surat Al-Ma'un tergolong surat Makkiyah. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Nah, nanti akan kita kupas satu persatu ayat dari surat Al-Ma'un. Selanjutnya surat Al-Ma'un itu mempunyai arti barang berguna, barang yang berguna. Nama surat Al-Ma'un itu diambil dari ayat ke-7. Wa yamna'unal ma'un. Nah, surat ayat ke-7. Dan selanjutnya surat Al-Ma'un itu diturunkan setelah surat At-Takasur. Nah, anak-anakku yang berbahagia, setelah kalian mengerti sedikit tentang surat Al-Ma'un, selanjutnya kita akan membaca surat Al-Ma'un ayat demi ayat. Sudah siap kalian untuk membaca bersama Pak Ahmad? Baik, anak-anakku yang berbahagia, mari sebelum kita membaca surat Al-Ma'un, kita membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum wa yamna'unal ma'un. Tasdik. Shadaqallahul azim. Nah, kalian sudah tahu. Jadi surat Al-Ma'un tadi ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Setelah mengerti, kalian bisa membaca. Mari kita terjemahkan surat Al-Ma'un ini ayat demi ayat. Ayat yang pertama berbunyi, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Artinya bagaimana? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dusta itu apa? Persamaan dusta. Dusta sama dengan bohong. Jadi, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pendusta agama itu yang bagaimana? Ayat yang kedua,
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Apa coba menghardik itu apa? Menghardik itu perkataan keras atau bentakan, atau bisa mengata-ngatai dengan kata yang kasar. Nih, apa itu? Berkata yang keras kepada anak yatim, membentak anak yatim. Ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Jadi tidak mau memberi makan orang miskin. Ayat yang keempat, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Ini masih ada lanjutannya. Bukan kok berarti orang sholat kok celaka, itu bagaimana? Celaka lalu ada lanjutannya di ayat kelima. Jangan sampai terputus di sini. Sampai hanya terputus di sini, terus gak sah sholat, sing sholat cilok. Bukan seperti itu. Harus dilanjutkan, belum tuntas ini. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Orang yang lalai terhadap sholatnya. Sholat tapi lalai. Ayat ke-6, alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang berbuat riya, sholat tapi riya, pamer. Kalau di hadapan orang lain dia sholat dengan khusyuk, tapi kalau sendiri adalah 1 menit sholat zuhur selesai. Nah, itu kalau seperti itu ya nggak baik. Kita walaupun di dekat orang atau tidak ada orang, sholat harus dengan khusyuk. Kalian harus belajar sholat dengan khusyuk. Ayat terakhir, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Nah, ini adalah ciri orang yang mendustakan agama. Nah, setelah kita belajar mengartikan ayat demi ayat, kita akan mencari kandungan dari surat Al-Ma'un. Kandungan yang pertama di dalam surat Al-Ma'un ayat pertama, yukadzibu biddin. Nah, itu larangan menjadi pendusta agama. Kita tidak boleh menjadi orang yang mendustakan agama. Yang kedua yaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim, larangan menghardik anak yang yatim. Menghardik tadi apa? Menghardik, membentak atau berkata yang keras, mengata-ngatai kepada orang lain dengan sesuatu yang jelek pada anak yatim seperti itu tidak boleh. Yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu yang ketiga kandungannya yaitu perintah melaksanakan sholat dengan baik dan benar karena Allah. Sholat dengan baik dan benar karena Allah. Yang baik dan benar bagaimana? Syarat rukun sholat harus dilaksanakan. Syaratnya harus sempurna. Kalau tidak sempurna, sholatnya enggak sah. Seumpamanya syaratnya harus suci dari hadas. Kalian tadi setelah kentut tidak wudu terus langsung sholat, otomatis sholatnya tidak sah. Itu perintah melaksanakan sholat dengan baik dan benar karena Allah, tidak karena takut, karena ada buku monitoring sholat terus kalian
sekarang rajin. Walaupun tidak ada buku monitoring sholat, kalian tetap harus rajin sholat. Jadi ketika sudah waktunya sholat, kalian harus sholat. Kandungan yang keempat yaitu anjuran memberi makan fakir miskin. Kita dianjurkan untuk memberi bantuan kepada fakir miskin. Yang kelima yaitu perintah menolong sesama dengan barang yang bermanfaat. Jadi bantulah orang lain dengan sesuatu yang bermanfaat bagi orang tersebut. Seumpamanya ketika ada orang sakit tidak mempunyai kendaraan, kalian punya kendaraan, berilah bantuan dengan barang yang bermanfaat. Bagaimana? Ya, kalian antarkan orang tersebut ke rumah sakit atau ke puskesmas dengan mobil kalian. Nah, seperti itu. Dengan barang yang berguna, yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Jangan memberi bantuan yang tidak dibutuhkan orang lain. Ini yang sekiranya dibutuhkan. Yang keenam yaitu ancaman neraka bagi pendusta agama. Nah, itu kandungan dari surat Al-Ma'un. Setelah kita belajar pengertian, membaca surat Al-Ma'un, mengartikan ayat demi ayat. Yang keempat yaitu kandungan surat Al-Ma'un. Yang terakhir yaitu asbabun nuzul surat Al-Ma'un. Pada minggu yang lalu kalian telah tahu, telah Pak Ahmad ajar tentang asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Ya, asbabun nuzul adalah sebab-sebab turun. Kalau asbabun nuzul surat Al-Ma'un berarti yaitu sebab-sebab turun surat Al-Ma'un. Sebab turun surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3 yaitu ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yat'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Sebab 3 ayat ini turun yaitu berkenaan dengan kisah anak yatim yang mendatangi Abu Sufyan. Abu Sufyan didatangi anak yatim tersebut. Anak yatim tersebut meminta susu unta kepada Abu Sufyan. Namun anak yatim tersebut tidak diberi, malah diusir dan dibentak-bentak oleh Abu Sufyan. Itu asbabun nuzul surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Terus ayat keempat sampai 7. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Asbab nuzulnya, penyebab turunnya ayat keempat sampai 7 itu berkaitan dengan orang munafik yang gemar pamer sholat. Jadi mereka memamerkan sholat mereka. Ketika ada orang lain mereka sholat dengan khusyuk. Dan orang munafik tersebut kikir atau bakhil dalam memberi pinjaman dan sebagainya. Jadi mereka itu sholat tapi riya, pamer. Dan mereka juga kikir atau bakhil. Nah, dalam pembahasan surat Al-Ma'un itu intinya surat Al-Ma'un adalah salah satu surat pendek di dalam Al-Quran. Kenapa kok termasuk surat pendek? Karena jumlah keseluruhan ayatnya hanya 7 ayat. Secara umum surat Al-Ma'un ini menceritakan golongan yang celaka sebab menjadi pendusta agama. Adapun golongan atau orang-orang yang dimaksud
yaitu orang-orang pendusta agama itu. Yang pertama yaitu orang yang zalim pada anak yatim, orang yang tidak berkenan membantu atau memberi orang fakir dan miskin. Yang ketiga, orang-orang yang lalai dalam sholatnya, riya dalam sholatnya, dan mereka enggan memberi bantuan atau sumbangsih. Nah, itu yang dapat Pak Ahmad sampaikan. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Pak Ahmad mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.